our channel. Jadi kita punya konten baru nih. Kontennya itu adalah Jadi sesi ini kita namanya Sofa Talk. Jadi di Sofa Talk ini kita bakal undang teman-teman kita, teman-teman di sekitar kita, sahabat-sahabat kita yang punya cerita atau entah masalah atau pengalaman yang menurut kita berdua worth untuk di-sharing ke teman-teman semua. Jadi siapa tahu dari cerita teman-teman kita yang kita undang bisa dapat ilmu juga atau bisa nambah pengetahuan teman-teman semua tentang apa yang terjadi di sekitar kita, bisa ambil hikmahnya juga kayak gitu. Dan bisa dapat pelajaran juga dari cerita. Betul. Jadi bintang tamu pertama kita hari ini ada Norman Budianto. Oke, selamat malam semua. Pakai selamat malam nggak sih? Iya. Oke. Emang udah malam ya sekarang? Udah. Udah. Di skipin aja selamat malam. Udah nggak apa-apa, udah lanjut. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Aku Norman Budianto, usia aku 29 tahun dan aku bekerja di salah satu perusahaan swasta. Dan kebetulan Takila dan Ferry ini adalah sahabat-sahabat aku. Kita ada dalam satu lingkungan, dalam satu pekerjaan, gitu. Dan kebetulan kali ini aku datang untuk sharing kepada Takila sama Ferry masalah perihal yang akan dibahas di konten ini. Ya, jadi Norman ini sebenarnya teman sekantor aku sih. Jadi kita udah berapa? 3 tahun ya? Ya 3 tahun, mau menuju 4 tahun sih sebenarnya. Udah 3 tahun di kantor yang sama di salah satu IO di Bali. Iya. Sama aku juga sebenarnya sempat sekantor tapi cuman hampir 2 tahun. 2 tahun lah, 2 tahun. Jadi lumayan dekat lah. Iya. Jadi ini di konten yang pertama ini kita mau bahas, ini sebenarnya masalahnya udah agak berat sih. Jadi kita mau bahas pernikahan. Pernikahan yang kita tahu dari zamannya dia pacaran, zamannya putus dulu, zaman balikan lagi, zaman sampai akhirnya dia menikah. Iya, benar. Dan di menikahnya ini nih problemnya. Problemnya itu adalah corona. Jadi yang kita bahas ini adalah pernikahan di masa corona. Di masa corona. Jadi konten kali ini berat banget ya? Iya, lumayan. Berat kayak berat badan kita ya. Wow. Oke. Ya, jadi gini. Norman itu aku bridging dulu. Norman itu nikah sebelum corona ya? Sebelum corona. Nah, enggak, sebelum itu mereka ini pacaran, Norman dan istrinya itu pacaran. LDR berapa lama, Norman? Sebenarnya kalau hitungannya dari pacaran LDR itu pacaran doang ya, sebelum nikah itu 2 tahun sih sebenarnya. 2 tahun LDR. 2 tahun LDR, akhirnya kita memutuskan. Pacarmu di mana? Di Jakarta. Orang Jakarta. Orang Jakarta asli. Jadi pacarnya di Jakarta, domisili di sana, dan Norman di Bali. Betul. Pacarannya udah 2 tahun. Betul. Tapi selama pacaran pernah ketemu kan? Oh pastinya, jadi kita tuh kayak ada terminnya gitu 3 bulan sekali ketemu, 3 bulan sekali gitu. Oh, sebelum corona. Sebelum corona, betul. Terus kan LDR-nya 2 tahun, terus ketemu 3 bulan sekali. Kayak gitu, akhirnya memutuskan untuk menikah. Kejadian selanjutnya itu betul. Kenapa? Jadi awalnya dari setelah 2 tahun itu aku berpikir kan kalau usia aku juga yang seperti aku tadi udah sebutin di pertama juga, aku ngerasa udah nggak muda lagi, dan kebetulan aku sama istriku jaraknya 4 tahun sih. Jadi istriku yang lebih tua. Oh, lebih tua? Betul, jadi akhirnya aku memutuskan kita nggak bisa lama-lama juga karena mengingat terlalu beresiko juga kalau untuk istriku kita lama-lama menikah, dan akhirnya kita memutuskan untuk menikah dan coba untuk settle di kehidupan baru yang udah kita pilih ini. Gitu. Berarti pacaran sejak tahun 2000? Sekitar aku tuh mulai pacaran sama istriku tuh 2017 Oke. Berarti ya? Dari 2017 akhir pacarannya start pacaran. Itu pertama ketemu gimana sih? Jadi awalnya itu sebenarnya istri aku tuh dia seorang pekerja event organizer juga. Kebetulan kan kita bekerja di bidang yang sama ya gitu. Cuma bedanya kita kan full time ya. Kita full time, akhirnya
aku sempat tertarik tuh di salah satu komunitas event yang ada di Bali kan, karena istriku tiba-tiba masuk gitu di grup. Jadi ini siapa ya gitu. Jadi waktu itu aku tertarik juga nih gitu. Yaudah aku tanya akhirnya jadi untungnya waktu itu aku PDKT-nya gak terlalu lama sih. Berapa lama? 2 bulan. Berarti dekatnya online dong? Dekatnya online karena posisinya dia tuh di Jakarta. Pas balik ke Jakarta. Itu. Berarti dekat online 2 bulan itu LDR, lanjut pacaran LDR 2 tahun. Betul. Baru setelah itu menikah. Betul banget. Itu kan untuk awal-awalnya tuh udah. Sekarang pada intinya memutuskan menikah kan karena usia. Iya, betul. Nah, menikahnya itu bulan apa sih? Kita menikah kan 2020 nih. Betul. Kita menikah itu di bulan Februari, tepatnya di tanggal 23 gitu. 23 Februari gitu. Sebelum corona banget ya? Iya betul, sebelum corona. Corona kan sebenarnya Januari itu udah mulai, isunya udah mulai mendunia kan. Iya. Masuk ke Indonesia kan baru Maret kalau nggak salah. Awal Maret sebenarnya. Awal Maret. Ya. Berarti pas banget dong. Nah, nikahnya di mana? Nikahnya kebetulan di Jakarta, di kediamannya dia, ada di salah satu musola, pas banget di depan rumahnya dia. Oh, jadi kamu yang nyamperin dia ke sana ngelamar segala macem. Betul. Langsung. Jadi prosesnya tuh lamaran dulu di bulan Desember di tahun 2019. Setelah akhirnya kita kelar event tuh, kelar kerjaan, akhirnya aku memutuskan untuk lamaran. Setelah itu di bulan Februarinya di tahun 2020 langsung kita menikah. Nah, abis menikah kamu langsung balik ke Jakarta? Ke Bali, sorry. Iya, jadi masa 3 hari aku cuti bekerja itu setelah nikah, aku ya pastinya honeymoon dulu dong sama istri kan. Di Jakarta. Di Jakarta kita. Kancal ya. Kalau kata liburan. Terus. Akhirnya Dufan. Iya, kira anak-anak. Oke, akhirnya setelah 3 hari itu aku mutusin untuk honeymoon dan cuti. Akhirnya aku langsung balik ke Bali karena kebetulan waktu itu kan kita ada pitching event juga kan waktu itu. Ada kerjaan. Balik ke Bali sama istri atau sendiri? Sendiri dulu karena aku masih fokus sama kerjaan aku kelarin dulu sampai akhirnya terjadilah itu corona itu, isu corona itu yang akhirnya fix di awal bulan Maret dan akhirnya ya sudah gitu. Jadi sorry motong. Jadi honeymoon selesai itu bulan pas kamu balik ke Bali itu bulan apa? Balik ke Bali itu tanggal kalau nggak salah tuh tanggal 26 Februari betul. 26 Februari. Habis itu LDR sebulan sampai Maret baru lockdown ya? Baru lockdown. Oh, jadi start lockdownnya dia itu berarti dari Maret. Jadi sebenarnya gini, jadi aku tuh sempat setelah pulang itu waktu itu ini unik sih sebenarnya. Jadi waktu itu tuh aku iseng sebenarnya telepon sama istri, aku cuma bilang sebenarnya aku kangen nih gitu. Pas masa-masa awal pandemik ini gitu kan. Jadi istriku tuh tiba-tiba buat keputusan yang cukup ini sih menurut aku kontroversial sih, karena waktu itu obrolan semalam doang sekitar sampai 30 menitan tuh langsung dia mutusin untuk besoknya beli tiket ke Bali. Itu masih bisa ya, belum? Masih bisa, tapi aku udah deg-degan sih karena pada saat dia datang itu udah mulai menjalankan protokoler, tapi tidak seberat yang setelah bulan Maret itu protokolernya gitu. Protokolernya apa tuh? Ya jadi kayak misalnya dia mesti menggunakan masker. Oh, masih kayak gitu. Masih yang kayak gitu. Masih seperti itulah. Masih kayak new normal sekarang ya? Iya, jadi waktu itu pada saat aku jemput di bandara pun aku nggak langsung kayak biasa kayak hubungan suami istri kayak kita salaman atau kita pelukan tuh enggak gitu. Malah kita memutuskan untuk ini kesepakatan kita, oke, aku antar kamu sampai rumah, kamu bersihin dulu, aku juga harus bersihin badanku dulu, baru kita. Kamu pribadi pun membataskan itu ya? Iya, karena jadi bukan karena protokol di bandara kan? Iya, betul. Motor berarti istri sempat ke Bali dong setelah nikah? Iya kan? Iya, itu yang dia ceritain. Sempat ke Bali setelah nikah. Tapi itu nggak lama sih, cuma seminggu doang. Tapi kalau istri ke Bali sempat ke Bali, kenapa dia balik ke Jakarta lagi? Nah, jadi waktu itu awalnya karena dia kan masih ada
tanggungan event tuh. Ada event besar di Jakarta, salah satu event auto show mobil kan. Iya, itu di Jakarta, dan waktu itu belum ada berita kalau event ini tuh akan cancel, di postpone kan sebenarnya, akan dipospon. Akhirnya dia itu sampai, makanya dia memutuskan untuk lama di Jakarta karena keputusan postpone itu belum ada. Sampai akhirnya dia dapat suratnya dipospon, dan itu Jakarta sudah mengalami fase terberatnya penyebaran COVID-19. Iya, karena malah di Bali yang dikit loh, malah di Jakarta awalnya duluan, betul, ya kan? betul, dia benar. Padahal kita mikirnya, oh Bali turis banyak nih. Iya. Ternyata Jakarta yang kayak gitu. Ya itu buat aku juga shock banget sih, karena aku nggak nyangka ternyata harusnya secara logis ya gitu, harusnya kita kan yang paling kena duluan yang iya, karena turis kan. Turis China, sorry ya, bukan bermaksud rasis apa, turis yang dari luar lah, Amerika dan semuanya banyak kan. Nah terus begitu kamu tahu kalau di Jakarta kondisinya lagi kayak gitu, terus otomatis pada saat itu istrimu udah nggak mungkin dong ke Bali. Pada saat itu udah nggak mungkin lagi dong ke Bali. Kamu udah tahu dong kalau istrimu nggak mungkin ke Bali. Nah itu perasaanmu kayak gimana tuh begitu tahu kayak gitu? Wah, sedih parah bro. Jadi sorry ya, curhat dikit ya gitu. Ya emang ini tempatnya curhat, bener. Jadi curhat banget sih. Kalau nggak curhat lu nggak ada bayar loh. Iya. Iya benar, curhat. Yang gue minta maaf ya. Kagak. Ya nangis ya. Nggak, jadi itu jujur sedih banget sih. Jadi waktu itu sempat jadi ya nggak menutup kemungkinan lah, masalah-masalah itu juga menimbulkan efek lainnya kayak gesekan di antara kita berdua kan. Kayak contohnya masalah waktu. Iya. Terutama maaf nih buat teman-teman yang merasakan hal yang sama ya, kayak misalnya lebih ke pendapatan kan, kita kan juga mendapatkan salah satu konsekuensi dari adanya iya betul COVID ini gitu, dari pandemik ini gitu. Jadi akhirnya aku diskusi panjang tuh dengan istri aku tuh, singkat cerita akhirnya aku memutuskan untuk oke, kamu settle dulu di Bali sampai akhirnya suasananya membaik, baru kita pikirkan balik lagi. Tapi gini deh, ini kan kita ngomongnya sudah terjadi realita ya. Terjadi istri udah di Jakarta nggak bisa ke Bali segala macam. Betul. Sebenarnya nih kalau misalnya nggak terjadi nih COVID, planmu sebenarnya apa sih setelah nikah di Jakarta tuh, planmu apa sih? Misalnya nggak ada COVID nih. Nggak ada COVID, planmu sebenarnya apa sih? Jadi waktu itu yang tadi aku bilang kan, istriku kan ada event auto show itu kan. Jadi sebelum auto show, kalau nggak salah tuh auto show tuh akan diselenggarakan di bulan Juli kalau nggak salah. Juli atau Agustus gitu, pokoknya antara 2 bulan itu. Sebelumnya tuh aku udah bikin apa namanya planning. Udah bikin planning sama istri aku kalau oke, kamu datang karena aku udah ngerasa pendapatanku settle kan di situ kan. Karena kita waktu itu kan rencana dan next project besar kan. Iya. Jadi itu bisa jaminan buat aku juga kan. Jadi kita tinggal bareng. Betul. Kita settle, kita nabung juga, kita atur manajemen keuangan baru kan. Jadi rencananya mau bisa pindah ke Bali terus mau tinggal bareng, mau bangun rumah tangga bareng karena sudah menikah. Betul, tapi pada saat itu setelah nanti istriku settle di sini, dia tetap minta izin kalau aku boleh nggak sih ikut auto show-nya itu, karena menurut dia tuh lumayan gitu kan. Lumayan. Betul. Tapi kamu oke kan? Oke, nggak masalah lah gitu. Nggak masalah, habis kerja balik lagi gitu. Iya. Gitu. Yang penting kalian berdua udah domisili di Bali. Iya, betul. Mau bolak-balik terserah, yang penting baliknya ke Bali karena aku udah punya rumah di Bali. Betul banget. Nah, terus karena corona ini nggak jadi kan? Nggak jadi. Nah, apa yang kamu rasakan selama, berarti udah dari Maret ya? Betul. Maret sampai sekarang bulan Juli. Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. 5 bulan. LDR setelah menikah itu apa sih yang kamu rasain? Apa sih, gimana kan kalau misalnya suami istri kan tinggal bareng kan, ya tau lah apa rutinitasnya. Nah, kalau kalian nih LDR-nya gimana? Karena kan kalau LDR pacaran itu bisa ya biasa aja lah, video call, kabar-kabaran. Kalau suami istri kan beda ya. Betul. Terus kamu gimana? Kegiatan kalian sama ini kayak gimana nih? Gimana nggak bisa ketemu 5 bulan padahal sudah menikah gitu loh.
Oke, itu sebenarnya pertanyaan berat banget sih ya. Maksudnya aku, oke, aku yakin sih ada beberapa teman-teman juga mungkin nggak bisa ngadepin ini tuh, ngadepin permasalahan itu secara bijaksana sebenarnya sih. Ini masalah waktu dan apalagi hubungan suami istri itu kita tetap harus ketemu kan solusinya gitu. Jadi waktu itu tuh karena mungkin ya dari dulu aku udah terbiasa LDR sama istri aku pada saat zaman pacaran. Jadi karena kebetulan kita waktu itu pikirannya banyak banget ya masalah masa depan kita gimana, keuangan kita gimana gitu. Jadi aku memutuskan untuk ya ini salah satunya sekalian aku belajar bentuk pendewasaan sebagai suami sih sebenarnya. Aku ngerti juga gitu keadaan istri aku gitu di sana gitu. Nah, karena kebetulan juga itu didukung juga pada saat itu kan jadwal penerbangan tuh udah mulai ini tuh dibatasi banget kan, udah mulai susah banget. Nah, kebetulan itu juga yang mendukung aku untuk nggak bisa berbuat banyak gitu, gitu. Dan akhirnya ya udah gitu, aku coba untuk diskusiin lagi sama istri aku panjang gitu. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk oke, kita tunggu keadaan ini sambil membaik dan akhirnya setelah nanti membaik baru kita pikirin ulang gitu. Nah, ini sempat sih mulai dulu kan ada isu-isu kalau kita mau penerbangan dari Jakarta ke Bali itu kan agak susah tuh, agak susah karena kita diwajibkan untuk mengikuti swab test kan, dan itu biayanya mahal banget dan dengan kondisinya kita seperti ini, half paid, unpaid, gitu. Ada yang half paid, ada yang unpaid, kita sama-sama nggak punya duit. Betul. Event juga udah nggak ada, freelance pun nggak bisa kan, di istrinya. Betul. Sebenarnya kan yang biasa kan orang baru menikah itu kan awal yang dipikirin itu adalah gimana caranya manajemen keuangannya ke depan. Pasti. Dan ini kacau banget gitu. Jadi aku nggak bisa benar-benar mikir. Jujur waktu itu aku dalam keadaan stres juga tuh, mesti mikirin istri juga, gitu. Kehidupan kerjaan gimana, next planningnya gimana gitu kan gitu. Ya akhirnya ya berat banget. Gitu. Sedih banget sih sebenarnya, lebih ke sedihnya sedih parah banget gitu. Tapi aku nggak mau juga larut sama kesedihan gitu. Artinya gini, jalanin aja gitu. Apa yang terjadi biar terjadi. Betul itu emang nggak susah sih, maksudnya ya udah mau gimana gitu, ini udah terjadi ya kan. Gitu. Nah, yang unik dari sini adalah orang menikah aja kan concernnya ke ekonomi pertama. Betul. Ini itu udah berat, ditambah masalah corona, udah LDR, masalah ekonomi. Betul. Jadi makanya kasus kamu ini kayak berat banget gitu loh. Yang orang lain tuh kayak mungkin perlu tahu ada yang lebih berat masalahnya. Tapi selama kan berapa nih, 4 bulan LDR? 5 bulan LDR itu ada nggak sih sampai yang kamu sama istri itu mengalami perdebatan atau mungkin kayak berantem, kelas atau pertengkaran gitu? Ada nggak sih? Karena kondisi kalian yang nggak bisa ketemu nih. Pernah nggak sih ada kayak di masalah komunikasi? Betul, itu benar banget sih pertanyaan sebenarnya. Itu tuh masalah yang sebenarnya udah aku tebak ke depannya sih sebenarnya. Itu jujur sebenarnya itu masalah yang udah aku tebak ke depannya akan terjadi seperti apa gitu. Jadi kebetulan keadaan kayak gini kan susah juga ya buat kita berpikir ya. Maksudnya aku ngakuin banget loh, aku tuh benar-benar nggak bisa coba untuk berpikir secara normal gitu dalam keadaan. Bayangin dari masalah salary, sempat kita dirumahin juga kan gitu. Terus belum lagi masalah-masalah yang gesekan itu sama istri itu pasti ada gitu. Cuma waktu itu aku tapi untungnya istriku tuh waktu itu sebelum terjadinya pandemi ini, kayak tadi Takila bilang kan masalah ekonominya tuh gimana, untungnya istriku tuh udah mempersiapkan investasi tabungan. Jadi paling nggak dia bisa settle dulu untuk survive. Betul, survive beberapa bulan. Jadi akunya juga ngerasa safe juga gitu loh. Gitu. Paling nggak bantu lah. Benar, paling nggak gini deh. Kebutuhannya dia terpenuhi, masalah aku di sini tuh gampang deh. Dan nanti biar itu tugasku. Gitu, usahamu sebagai suami. Betul. Tanggung jawabmu. Betul. Yang penting istri aman dulu dong.
karena dia dampaknya paling parah loh ke aku. Kalau aku mungkin oke, masih bisa bersyukur ya, kita masih ada kerjaan, masih digaji gitu, meskipun nggak semaksimal yang sebelumnya gitu. Cuma paling nggak kasihan istriku benar-benar mati banget itu kerjanya. Event karena juga freelance kan. iya betul, di Jakarta waktu itu lagi parah banget kan. Gitu. Parah banget. Betul. Itu sih sebenarnya yang akhirnya buat kita saling memahami dari setelah gesekan yang terjadi di antara kita. Oh, gitu. jadi komunikasi yang terhambat, maksudnya yang bisa bikin clash tuh karena ekonomi itu ya? Oh itu pasti salah satu faktor yang terberat tuh masalah ekonomi. Karena yang kita pikirin itu ini gimana ya, masa aku tuh yang jadi kepikiran parah itu gimana caranya masa depan istriku gitu. Iya. Kalau gitu ya, tanggung jawab kita sebagai suami kan betul memprovide kan betul kepada istri kan. Menafkahi. Betul. Nah itu dia pas 5 bulan LDR ini itu yang menjadi konflik tuh hanya itu. Iya, sebenarnya masih banyak lagi tapi aku nggak bisa jelasin, itu kan terlalu private ya. Benar. Jadi intinya kayak masalah paling gimana nih, paling kayak debat gimana nih besok survive masih ada enggak? Iya, bla. betul. Tapi untuk hubungan yang romantisan kayak gitu selalu nggak tiap hari, kayak video callan tiap hari kak? Oh pasti, jadi kebiasaan aku sama tips untuk yang LDR juga nih gitu. Oke. Aku sadar sih ini mungkin jadi pertanyaan semua ya, berat banget ya buat orang yang baru nikah, apalagi pernikahanku tuh baru seumur jagung kan. LDR lagi. Langsung LDR pula. jadi Namanya orang nikah tuh kan pasti pingin begitu, wah udah nikah nih kita sekarang bisa tinggal bareng, betul, hidup bareng, betul. Terus tiba-tiba begitu nikah tahu-tahu LDR kan ada karonces. Iya itu. Terus jadi tipsnya gimana nih? Oke, ini penilaian Biar secara tetap hangat. Oke, ini penilaian secara subjektif dari aku aja ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih punya saran yang lain gitu. Jadi begini, kalau saranku sih tetap jaga komunikasi, itu pasti. Itu pasti. Video call, telepon? Video call, telepon atau apapun. Cuma kita, kalau aku sama istriku yang penting kasih update mau berangkat pada saat istirahat makan siang, sama luangin waktu malam untuk kita video call atau telepon, minimal telepon deh, cerita masalah kita apa di sini, masalah dia apa di situ, supaya kita oke, mumpung aku masih ada waktu, kita coba untuk selesaiin nih gitu, agar besok pada saat aku mulai kerja aku tuh udah nggak bawa masalah dari yang kemarin. Jadi gini, jadi hari ini misalnya dari pagi sampai malam kamu cerita di malam hari pas video call. Betul. Besoknya cerita lagi. Ya biasanya kan aku kayak oke yang ini kendala aku di malam di hari ini kerja tadi tuh seperti ini yang gitu. Jadi istriku tahu update suamiku tuh tadi permasalahan itu. Karena ya sebenarnya istri itu kan tempat kita bercerita ya gitu ya. Gitu tempat kita menyampaikan keluh kesah kita gitu. Sharing, kan aku sebenarnya sama istriku tuh sistemnya sharing aja sih. Sebenarnya aku sama istriku tuh nggak terlalu ribet ya hubungannya gitu. Yang penting jaga komunikasi. Istriku tuh yang penting jaga komunikasi aja, update kondisiku gimana, udah itu udah cukup gitu. Ya. Kalau aku kan ini dari mata cowok ya. Ya. Kalau dari mata cowok tuh kan memang suami itu kan yang paling utama tugasnya adalah memprovide ke istri. Iya betul. Dalam bentuk nafkah, jasmani dan rohani. Ya jasmani dan rohani lah, tempat tinggal, kayak gitu-gitulah. Betul. Kalau dari segi aku memang merasakan sih kesusahannya Norman di kondisinya yang sekarang nih kayak gimana, kita mau memprovide ke istri harus, tapi untuk keperluan kita sendiri aja kadang-kadang juga merasa wah cukup nggak ya buat keperluanku sendiri, itu kan pasti ada kan. Iya betul itu kan. Cuman ya tetap emang bener sih kata Norman, emang komunikasi itu emang penting banget sih supaya istri juga tahu kondisi kita di sini gimana, dan untungnya si Rika pengertian ya orangnya. Iya, alhamdulillahnya dia tuh, yang penting gini deh, prinsipnya Rika tuh begini, simpel aja. Lo kasih kabar ke gue, perkembangan lo setiap hari itu seperti apa gitu loh. Jadi gue jadi gue tuh ngerasa safe gitu loh dalam keadaan pandemi kayak gini. Gue tahu kerjaan lo susah, apalagi
mohon maaf nih masalah salary tadi itu kan, gitu. Jadi gue tahu nih keresahan lo apa hari ini, gitu. Iya. Kita coba. Saling pengertian. Betul. Ya, penting banget sih emang saling mengerti. Betul. Keren betul. banget, by the way keren banget ya untuk istrinya. Kalau tadi kan Ferry bilang di mata cowok, kalau di mata cewek keren banget Karika. Kalau gue nggak bisa, pasti gue maksain banget untuk gue ke Bali. Iya, betul. Beda, mungkin Karika orangnya mandiri. Kalau gue Betul. kan orangnya clingy yang harus deket terus, harus ketemu Iya, tiap hari, iya. gak tau Fer. Iya gitu, keren deh Karika, salut. Iya. Bisa bertahan. Makanya sih. Insya Allah udah new normal, bisa kembali bersama. Amin, Salary amin. kita Amin, semua full. amin, amin. Semua teman-teman juga dilancarkan rezekinya, Amin. biar kita semua sukses ke depannya. Amin, amin. Dan lancar lah semua, new normal back to goes to normal. Amin, amin, amin. Jadi inti ceritanya itu. Itu segmen kita pertama untuk Sofa Talk dengan bintang tamu Mas Norman. Kak Oman. Kak Oman. Boleh Kak Kak Oman Oman. Budianto. Topik kita kali ini adalah nikah langsung LDR. Buat teman-teman semua yang mungkin punya saran atau mungkin bahkan punya pengalaman yang sama, bisa komen di bawah. Atau DM ke aku di Instagram @ratutakila. Ya, boleh. Boleh cerita siapapun, mau temanku, mau kita belum kenal, kayak Betul. boleh cerita apapun karena Apapun. bermanfaat juga kan. Jadi Ah. bermanfaat untuk kita semua yang nonton. Ada tips and Benar. trik lah, ada yang kayak merasa oh ternyata ada loh kisah yang lebih berat dari hidup gue, bikin kita lebih bersyukur lah segala macam kayak gitu. Benar. Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Ntar kita cantumin juga IG kita. Betul. Dan ya jangan lupa, oh ya yang baru nonton video kita jangan lupa di subscribe dulu, Ya, karena kita jangan lupa di subscribe, like, comment, share juga kalau misalnya ada temen yang punya kisah sama kayak Kak Oman gitu. Karena kita rencananya memang bakal undang teman-teman kita sebisa mungkin dan sesering mungkin, teman-teman kita yang punya pengalaman pribadi yang menurut kita patut untuk didengar. patut untuk Iya. didengar. Kita bakal undang sesering mungkin dan sebisa mungkin lah. Iya. Ya karena kan juga banyak banget nih. Jadi aku pernah buat forum sedikit curhat dari aku ya. Aku pernah buat forum di Line. Itu tempat curhat. Banyak banget yang curhat di sana dan mereka tuh berterima kasih karena aku sudah membuat forum itu. Akhirnya makasih ya Kak udah bikin forum curhat ini, aku jadi lega bisa cerita bla 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 bla. Jadi makanya kita buat di YouTube ini biar makin banyak yang ngedenger ceritanya mereka gitu loh. Iya. Jadi kalau ada cerita yang begitu bisa kita sensor juga suara kita ini kan, kita ubah juga. Jadi bisa langsung DM ke kita. Bisa komen juga, like, jangan lupa like, share, subscribe. Thank you. Thank you for See today, you. Kak Norman. Terima kasih semuanya Takila, terima kasih Ferry Thank udah you, undang Oman, aku sudah di sini. sharing. Ya. Thank you juga. Thank you Silakan. juga. Kalau aku sih cuma pesan semoga bermanfaat ya buat Amin. teman-teman yang Amin. ngalamin hal yang sama. Jangan panik, jangan sedih. Yang Tetap- penting pengertian. yang penting pengertian, jaga hubungan, tetap Betul, berdoa jaga minta komunikasi. dimudahkan. Itu Amin, aja. amin. Thank you yang udah nonton, thank you so much. Jangan lupa minggu depan kita bakal upload lagi dengan cerita Yap. yang lebih menarik lagi. See you on the next Sofa Talk.